Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Hari ini suasananya agak beda. Kita ada di outdoor dan suasananya sangat nyaman, sangat santai dan juga rileks sekali. Begitu juga dengan yang akan kita berbincangkan pada hari ini, tentunya sesuatu yang sangat menarik. Nah, saya sudah bersama di wilayah termasuk wilayah Kecamatan Skarbele ini ya. Skarbele ya. Nah, saya sudah bersama dengan seorang yang warnanya merah membara. merah membara ya. Semangat. Iya, dan tentunya kalau merah itu sangat semangat tentunya ya. Semangat. Benar sekali. Dan saya sudah bersama dengan Ibu Hajah Darbahyanti. Darbahyanti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu ya? Alhamdulillah wa syukurillah. Dan tetap semangat Bu ya. Insya Allah semangat. Oke. Nah ya, hari ini kita masih ada di segmen menguji caleg, dan saat ini sudah bersama dengan salah satu calon legislatif anggota DPRD Provinsi NTB Dapil 1 Kota Mataram dari PDI Perjuangan. Nah ini dia Hajah Darbahyanti SIP. Nah, sebelum kita bicara tentang perpolitikan ini, mungkin kita mungkin publik pengen tahu profilnya lah gitu ya. Nah, sebelumnya Ibu profesinya apa, bekerja di mana, apa yang dilakukan lah gitu. Iya. Saya itu sebenarnya birokrat ya, dari birokrat saya ini. Birokrat. Tadinya birokrat, saya dari bawah. Setamat kuliah saya di APDN Mataram. Saya bertugas dari lurah ke lurah, staf lurah. Baru saya naik jadi kasih di kelurahan. Terus naiklah dari dinas ke dinas, turun lagi menjadi sekretaris kelurahan. Dulu di Cakra Barat, sebelum pemecahan wilayah itu ya. Terus dari Cakra Barat saya diangkat 2007 sampai 2014 itu menjadi lurah pertama loh. Lurah pertama perempuan di Kota Mataram. Lurah pertama perempuan. Iya. Oke. Nah, itu tentunya dengan tidak mudah untuk meraih itu. Iya, jadi dari lurah saya jadi naik lagi setingkat menjadi sekretaris camat Ampenan. Dan pindah lagi ke provinsi. Jadi saya pensiunnya di provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya menjadi sekretaris Pol PP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang luar biasa, waktu zaman Covid itu orang tidak berani turun, kami turun setiap hari. Setiap hari. Iya. Oke, sebelum kita ke Pol PP ini, waktu Ibu menjadi lurah begitu, ini kan lurah pertama, ada nggak semacam cibiran begitu kan? Apalagi menjadi seorang pioner begitu ya Bu ya, seorang yang pertama kali perempuan menjabat sebagai lurah, ada nggak semacam keraguan masyarakat atau apa itu, bagaimana ini? Ya alhamdulillah, tadinya mungkin ragu ya, tapi bagaimana bisa turun malam dan lain sebagainya ya. Tapi alhamdulillah sejalan dengan waktu, kita itu mau malam mau siang, HP saya itu pun 24 jam saya melayani masyarakat. Jadi ada kejadian misalnya ada masalah di lingkungan, di telepon lingkungan, langsung saya turun jam berapapun. Misalnya banjir, pernah banjir kan dulu, rumah saya banjir, saya tidak mau hiraukan, tetap tanggung jawab saya turun di kelurahan saya untuk bagaimana masyarakat saya amankan supaya tidak menjadi kegaduhan dan lain sebagainya. Langsung kita berinteraksi dengan masyarakat. Apa sih sebenarnya Bu yang menjadi semacam semangatnya Ibu melayani masyarakat dengan sepenuh hati itu? Karena bisa saja tidak semua orang atau semua pejabat itu melakukan yang sama begitu. Seperti tadi mungkin Ibu waktu banjir kita dulu, masa juga banjir. Iya, banjir dulu. Kita banjir. Kan secara naluri kemanusiaan, gimana keluarga saya, rumah itu bagaimana, apa yang Ibu pikirkan waktu itu? Karena kita ini kan sudah bagaimana ya, jadi pemimpin, apalagi pemimpin di masyarakat, bukan saja kami bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi nanti di hadapan Allah saya bertanggung jawab berapa ribu, 6.000, 7.000 masyarakat saya di Mataram Timur harus saya pertanggungjawabkan, yang akan menuntut saya nanti di hadapan Allah.
Allah. Iya. Karena bagi saya itu rahmatil alamin seperti Rasulullah. Bagaimana sebaik-baiknya kita bermanfaat bagi orang lain. Benar-benar. Iya, Jadi iya, itu itu. menjadi suatu penyemangatnya lah Ibu ya, Iya. gitu ya. Nah, berapa lama menjabat sebagai lurah itu, Bu? Saya dari tahun 2007 sampai 2014. 7 tahun lebih ya. Cukup lama, jadi Jadi 5 tahun, tahun ke-6 saya 5 tahun saya jadi lurah masih sendiri nih Iya. dengan pemekaran wilayah kan. Iya. Jadi 50 kelurahan, 6 kecamatan. Jadi 56 ini saya sendiri waktu itu. Kemana-mana alhamdulillah karena kita ya dengan kekuatan doa orang tua, doa ibu, terus pasrah sama Tuhan dan lain. Kita jalani ini dengan enjoy kemanapun, mesti dibanding lain-lain sebagainya dengan para bapak-bapak. Alhamdulillah tetap terjaga. Iya. Iya. Karena ada semangatnya itu, Bu ya. Itu Semangat melayani masyarakat Melayani itu. sesuai dengan apa yang kita telah pelajari di sekolah. Kebetulan juga saya sangat senang di organisasi juga banyak saya ikuti. Jadi memang jiwa saya ini juga kemasyarakatan. Oke. Nah, kita bicara tentang waktu Ibu menjabat sebagai lurah begitu. Apa terobosan yang Ibu lakukan untuk masyarakat, ada tidak begitu? Banyak. Banyak. Jadi mungkin kita bisa melihat ya di Karangmedain. Oke, karena Madain. Pemakaman Karangmedain. Waktu saya belum jadi lurah, setinggi saya dia rumputnya. Oh, oke. Hari itu saya dilantik sama Pak Ruslan jadi lurah. Besok saya bersurat ke semua masjid yang ada di Kota Mataram. Iya. Dengan isinya kepada semua yang mempunyai ahli waris yang ada di makam, mari kita bergotong royong. Nah, setiap Sabtu Minggu kita bergotong royong selama 3 minggu. Iya. Alhamdulillah langsung dia bersih. Oke. Sampailah sekarang kita melihat penataan makam itu juga kita awali dari situ juga. Oke, gitu Iya. ya. Jadi hal-hal yang memang berkaitan langsung dengan masyarakat gitu. Iya, seperti itu juga saya membuat PAUD. Ada namanya PAUD di Mataram Timur itu PAUD Mutiara Hati. Mutiara. Saya melihat waktu itu di Pasar Karangsukun, ibu-ibu yang membawa anaknya kan tidak sekolah. Oke. Ya, bawa anaknya tidak sekolah dan lain sebagainya. Akhirnya saya berpikir, kalau begini caranya kasihan anak-anak ini, kesempatan emas bagi mereka itu tidak didapat. Ibunya mencari nafkah, anaknya berkeliaran. Akhirnya saya panggil semua kader saya. Bagaimana kalau kita membuat PAUD tetapi dengan konsekuensi belum ada gaji. Kita sekarang duluan kita menaruhkan diri kita, insya Allah diiringi oleh rezeki yang tak terhingga nanti. Alhamdulillah PAUD itu sudah berjalan, sudah sampai mencetak sampai udah kuliah kali ya. Dan itu biayanya sangat murah. Yang tidak punya, misalnya yang tidak mampu, ya tidak bayar. Artinya memang untuk masyarakat. Untuk masyarakat. Masih miskin lah gitu. Iya. Oke. Dan itu juga sempat juga saya buat Polindes. Polindes. Jadi ada Polindes juga saya buat berdekatan dengan saya itu 2 tahun saya minta ke Dinas Kesehatan bagaimana kita mendekatkan pendidikan, kesehatan dan layanan sebagainya itu dekat dengan masyarakat. Walaupun tadi mengatakan dekat kok rumah sakit umum, masih rumah sakit umum di sini ya dekat gubernuran, ada rumah sakit Islam, ada puskesmas dan lain sebagainya. Tapi berpikir mereka pergi ke sana kan membutuhkan biaya. Tapi kalau mendekat di masyarakat mereka akan datang dengan sendiri. Melahirkan mereka tinggal jalan. Biasanya melahirkan ke puskesmas dia tidak punya naik Cidomo, tidak punya uang, tidak punya ojek. Akhirnya kami yang bisa membantu. Tapi alhamdulillah dengan dekatnya dengan fasilitas kesehatan, pendidikan, alhamdulillah masyarakat sangat-sangat senang. Oke, ya, jadi sangat-sangat membantu. Iya. Jadi ibu udah terbiasa dekat dan berada di tengah masyarakat seperti itu, Bu ya. Iya. Oke. Nah, kita kembali ke Pol PP tadi, Bu ya. Itu kan bisa dianggap menjadi petugas lah Pol PP begitu kan. Sebagian besar masyarakat menganggap wah ini harusnya garang, tegas begitu. Iya. Nah, kalau Ibu bagaimana? Jadi kita itu waktu itu kami membuat juga ada Pol PP Cantik. Pol PP Cantik. Pol PP Cantik. Bagaimana Pol PP Cantik ini mendekatkan diri kita sebagai pengayom masyarakat, pelindung masyarakat sehingga yang tidak dikatakan sangar dan sebagainya itu tidak ada. Jadi terbantahkan gitu. Terbantahkan. Misalnya ada demo, itu Pol PP Cantik itu kita taruh di muka. Misalnya kan mereka sudah seorang ibu kan lain ya pendekatan seorang ibu. Jadi itu yang kita lakukan. Oh iya, jadi ini menarik Bu ya. Jadi ketika misalnya biasanya pendemo yang
Oh, maunya ribut, Iya. mau begini. Jadi kalau sudah berhadapan sama perempuan-perempuan langsung Perempuan dengan kasih sayang, Iya. dengan pengertian yang gini, namanya demo, apa itu ya, hak asasi yang mengeluarkan pendapatnya kan kita harus tampung. Oke, benar. Tetapi bagaimana kita filter, bagaimana kita menghadap mereka dengan penuh kasih sayang, etika dan lain sebagainya. Alhamdulillah tidak pernah terjadi insiden-insiden yang seperti kita lihat Oke, seperti oke. tempat lain. Ini menarik Bu ya. Jadi Iya. itu semacam satu hal yang memang harus dilakukan ya. Jadi Ya, insya Allah. kekerasan disambut dengan kelemah lembutan akhirnya tidak jadi Api ribut. sama air itu pasti leleh kan dingin gitu Ya, jadi ya. yang awalnya dari rumah Udah kayak gini-gini ya. Oh, gitu ya. Tahu Tapi sudah ngajak berdialog, makanya sampai sekarang anak-anak yang pendemo itu apa ya, berhubungan dengan kami sampai oh bunda sudah pensiun ya, Oke, lain oke, sebagainya. oke. Jadi rasa itu tetap nggak sampai di situ saja, sampai sekarang kami berhubungan dengan mereka. Oke, ini. Tadi Ibu juga banyak ikut di semacam organisasi juga. Gitu Iya. ya. Organisasi apa saja Bu? Saya juga aktif di BKW. BKW. Oke. Di BKW itu saya membidangi bidang 5 ekonomi. Ya. Saya juga jadi pengurus Dewan Masjid Indonesia yang ketuanya Pak Yusuf Kala. Oke. Nah, tapi di iya. Islamic Center tempatnya. Saya juga ketua DPW Wanita Wahidiyah. Ya, pengajian Wahidiyah tingkat provinsi. Dulunya saya ketuanya, pernah mengadakan pengajian seluruh Indonesia. Kita pusatkan di sini. Jadi semua jamaah dari seluruh Indonesia datang ke sini. Terus saya di Porpi, Persatuan Olahraga Pernapasan. Pernapasan. Ya, jadi senam pernapasan. Jadi untuk kita yang ini, jadi di situ bagus kita berolahraga kan. Bukan makin tua kita jangan olahraga, itu harus kita olahraga supaya badan sehat, lahir batin sehat, jasmani sehat, tentu rohani kita juga akan sehat. Terus di situ juga saya mendirikan tadi PAUD. Terus di sini juga jadi di RT sini lingkup kecilnya saya menjadi pengawas koperasi yang tadi kita dirikan. Ada koperasi syariah, itu merupakan koperasi yang terbaik di Kota Mataram. Di lingkup sini saya juga menjadi ketua Majelis Taklim Al-Faqih di tempat saya tinggal. Kalau misalnya di etnis saya kebetulan menjadi wakil ketua 2 Ikatan Keluarga Sumbawa Lombok. Oke, Sumbawa Lombok. Dan khusus untuk perempuan Sumbawa, etnis Sumbawa, saya menjadi sekretaris wanita Sumbawa Lombok. Oke. Ini kalau dihitung sebenarnya banyak sekali Bu ya. Alhamdulillah. Itu memang semacam ini Bu ya. Ibu senang berada atau dekat atau berada di tengah masyarakat begitu Bu ya. Saya sangat senang. Saya punya prinsip, kalau orang bahagia, tersenyum, maka saya akan bahagia. Oke, ini Jadi menarik. menyenangi orang itu saya sudah bahagia gitu loh. Oke. Ya, begitu yang kita lakukan. Misalnya di mana ada apa. Jadi prosesi misalnya perkawinan Sumbawa dan lain sebagainya yang ada di Mataram ini biasanya kami ikut di situ. Oke. Nah, kata yang orang yang informasikan kepada saya nih Bu ya. Ya. Ibu juga ini pemandi jenazah. Nah, Benar. itu saya sekarang setelah ASN, dulu kan profesinya ASN. Iya. Nah, sekarang profesi saya pemandi jenazah. Dan pemandi jenazah itu saya dari muda. Oh, dari saya SMA sudah ngikut-ngikut. Oke. Nah, sekarang saya itu biasanya memberikan pelatihan kepada grup-grup majelis taklim untuk memberikan bagaimana memandikan jenazah dari awal sakratul maut, bagaimanalah kita mentalkinkan sampai menyolatkan khusus untuk muslimah. Oke. Sehingga diharapkan nantinya, saya bisa mengharapkan nantinya di semua lingkungan itu ada kelompok pemandi jenazah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan sehingga biasanya karena saya sering melihat ada yang meninggal di Cakra atau di mana, tidak ada yang mandikan. Nanti saya ditelepon, biasanya saya ditelepon, baru saya pergi. Biasa saya katakan punya kain kafan apa tidak. Iya. Kalau belum punya, saya bawa. Karena saya 24 jam punya kain kafan di rumah. Artinya memang dari ini Ibu bilang dari muda sudah memang apa ya? Yang berusaha untuk berada di tengah masyarakat dan Iya. juga berguna untuk masyarakat Iya, gitu ya. jadi dari muda SMP SMA saya itu sampai kuliah itu
saya itu penari, misalnya tampil di mana-mana dari Sumbawa itu ya. Kan tidak semua orang Bu ya, misal kayak dari muda itu kayak mau ya senang ya mandikan gitu. jenazah, Oh iya. begitu Tapi ya. ada sesuatu rasanya. Kenapa sih? Apalagi sekarang saya sudah mempelajari ilmunya dan lain sebagainya. Bayangkan memandi, mengkafani jenazah, sampai memandikannya itu mendapat pahala 1 kirot. Oke. Nah, seperti 1 gunung Uhud. Iya. Apabila menghantar menjadi 2 kirot, luar biasa kan? Walaupun kita secara ini materi tidak terlalu banyak dan lain sebagainya, tetapi bayangkan kita sudah diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tanganmu bermanfaat, kakimu bermanfaat, lisanmu bermanfaat. Nah, itu yang harus kita semua yang diberikan oleh Allah ini kita pergunakan dalam rangka ibadah kepada Allah sesuai dengan tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi itu yang kita lakukan. Itu semangatnya memang itu ya. Semangatnya. Oke, luar biasa Bu. Ibu sebelum kita lanjut, tak izin saya minum dulu. Oke, iya ya, kita sudah kering nih. Bismillah. Memang ini nikmat sekali suasananya begini teman-teman semua, dengan teh, dengan kopi seperti suasananya ini, dengan suasana nyaman sekali di sini Bu ya. Ada apa namanya tanaman-tanaman begini dan juga dengan semangat nih Bu Ini yang luar tanaman biasa. PKK murah tetapi menginjukkan. Oke. Coba kita bicara tentang politik Ibu. Ya. Oke. Apa yang Ibu kapan mulai begini? Kapan mulai berpikir bahwa saya akan terjun ke dunia politik begitu? Nah, sebenarnya saya tidak pernah berpikir untuk terjun ke politik. Saya setelah pensiun akan saya mengabdikan diri saya itu umat masyarakat langsung, tidak lewat jalur politik. Tetapi 17 hari setelah saya pensiun, datanglah kedua PDI Perjuangan Kota Mataram ke rumah saya. Jadi banyak sih partai-partai yang tadinya, tapi karena saya tidak mau berpolitik, politik praktis gitu ya. Tetapi kedua PDI Perjuangan datang ke rumah saya dan itu ketemu dengan ibu saya. Saya sedang memberikan pelatihan memandikan jenazah di Lombok Timur. Nah, setelah saya datang badak maghrib, ibu saya langsung mengatakan, saya ridho anak kamu ikut ini. Karena apa? Kamu sudah pensiun, biar kamu lagi bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, bagi saya, kalau ibu saya sudah mengatakan ini, saya apapun yang terjadi saya jalani. Nah, sembari proses itu alhamdulillah karena kita sih ada sedikit-dikit ya waktu jadi lurah bagaimana pelaksana pemilu misalnya kan lain sudah kita kenal sedikit tetapi tidak pernah masuk ke dalam seperti ini. Jadi ini pertama kalinya terjun memang di dunia politik gitu. Iya. Luar biasa. Lalu kenapa memilih PDI Perjuangan begitu? Ya, yang datang lamar saya itu PDI Perjuangan. Yang datang memang. Yang datang lamar saya dan dijawab serius gitu ya. Yang serius, yang lain sih sebanyak, tapi mungkin belum sempat. Tetapi yang datang dan itu menemui ibu saya. Saya kan tidak ada di rumah, ibu saya lah yang jawab. Insya Allah iya. Tapi itu juga belum bisa saya ini kan. Saya berproses juga lama. Saya pergi juga diajak ke Jakarta dalam rangka ulang tahun PDI dulu itu. Baru terasa ini visi dan misi PDI yang luar biasa. Setelah saya mendengar pidato Bu Mega dan lain sebagainya, pulang dari sana saya nyekar ke Bung Karno. Karena beliau lah, bagaimana beliau saya nyekar, berdialoglah dengan beliau. Kalau Ananda mau di ini, insya Allah bagaimana jalannya. Terus terakhir saya ke guru saya punya guru di Kediri. Beliau langsung menyetujui, saya restui kamu untuk duduk di situ karena bagi saya kamu adalah pelayan daripada masyarakat. Apapun ibadah itu adalah jihad, ibadah semua ini kita kerjakan karena lillahi ta'ala. Kamu ada di mana-mana, tetapi ini mumpung ada yang meminang ibaratnya, kamu terima. Maka saya menjawab, besoknya sudah 2 bulan berlalu, saya menjawab Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab, Pak Ketua PDI Perjuangan Kota Mataram, Bismillahirrahmanirrahim, dengan Rahman dan Rahim Allah saya terima pinangan Bapak. Itu mulainya. Nah, yang menarik juga biasanya kan Ibu orang yang baru-baru terjun di dunia perpolitikan itu memilihnya ke
misalnya ke kabupaten kota dulu begitu Iya. ya. Kok ibu berani? langsung provinsi Itu begitu. pun saya tidak tahu mau bayangan di provinsi bagaimana, di kota bagaimana, tidak tahu sama sekali karena tidak ada niat. Tadi niat saya sepulang saya ini setelah saya ini pensiun, saya akan pulang ke daerah saya. Saya akan menjadi kepala desa di tempat saya, akan saya bangun desa saya seperti di sini. Kebetulan desa saya di dekat bandara itu. Bandara. Tetapi ada satu niat saya ingin membuat sekolah SMK pertambangan dan SMK peternakan sesuai dengan potensi yang ada di Sumbawa. Kita lihat bagaimana tambang dan lain sebagainya. Kita harus mempunyai anak-anak kita yang berprofesi itu seperti itu sehingga punya dia nilai jual di tambang-tambang tersebut. Tetapi tidak tahu ini perjalanan saya, ya saya terima ini, saya jalani aja. Oke. Nah, selanjutnya begini Bu, mungkin lebih singkatnya, apa yang ibu ini kan semacam menjadi anggota legislatif begini kan, ini bekerja untuk masyarakat begitu kan. Istilahnya kita mau melamar pekerjaan ke masyarakat lah begitu kan Bu ya. Kira-kira apa modal ibu gitu ya sehingga masyarakat akan memilih seorang Ibu Hajah Darbahyanti begitu? Bagi saya modal saya karena saya sudah dapat dari lurah, dari staf lurah dan lain modal sosial yang sudah saya tanamkan, saya akan menghilangkan katanya dengan ada ini uang dan lain sebagainya, saya hilangkan semua dengan modal sosial. Bagaimana bagi saya merem-merem aja misalnya ini, saya sudah tahu apa yang saya lakukan dari anak baru lahir sampai yang meninggal itu. Insya Allah sudah kita tahu bagaimana remaja masjid kita, bagaimana remaja Hindu kita, bagaimana Karang Taruna kita, bagaimana lansia, bagaimana posyandu dan lain sebagainya. Sudah ada di dalam pemikiran apa yang akan kita lakukan. Misalnya tadi seperti apa yang kita katakan, biasanya saya itu waktu jadi lurah itu 6 bulan sekali lansia itu saya kumpul. Maupun teman Hindu yang dari Hindu yang Muslim kita kumpulin, terus kita diskusi sama mereka, terus kita yang Islam kita baca Yasin. Setelah itu kita makan bersama-sama walaupun sekedar opor ayam, tetapi ada satu kebahagiaan bagi mereka kita ajak. Jadi seperti itu, misalnya lansianya nanti kita misalnya kasih bis beton dan lain sebagainya, kita berikan dia bibit lele. Jadi ada pemberdayaan walaupun beliau sudah tua, itu ada rasa berguna. Nanti anak cucunya itu bekas makan kan tinggal dikasih di lele itu 3 bulan sekali bisa panen. Misalnya seperti itu. Dan misalnya saya tidak terlalu menghayal yang besar-besar ya, yang kecil yang benar-benar tersentuh dengan masyarakat. Misalnya seperti contoh ya, yang ngelas, saya pernah ngadakan ngelas gitu ya. Saya lihat tukang ngelas ini kok setiap hari dapat duit, ya. Akhirnya saya panggil, mau enggak kamu ngajar teman-temanmu? Mau Bu, katanya. Saya panggil itu satu lingkungan 2 orang diajar las. Setelah itu diajar las, nah mereka kita kasih dia dari waktu itu dari ini BKM, kita kasih dia modal las. Dia hidup gitu loh, seperti yang kecil-kecil itu. Tapi betul-betul masyarakat itu kita kasih kail untuk mereka itu bisa berbuat, bisa mensejahterakan keluarganya. Misalnya remaja masjid itu kan fungsinya banyak. Uang, bagaimana mensejahterakan, memakmurkan masjid dalam ibadah, dalam penambahan uang dan lain sebagainya, tenaga kerja. Saya bilang sama remaja masjid, kamu kerja di masjid, tetapi kamu menghasilkan. Misalnya di masjid itu kita buat percetakan. Di masjid itu 24 jam. Mungkin yang Gojek, yang Grab dan lain sebagainya, malam-malam pingin kopi, pingin mie, kan bisa di masjid itu. Jadi berdaya semua masyarakat. Ibaratnya begini Bu ya, Ibu walaupun belum menjadi anggota legislatif sebelumnya, gitu ya, tapi hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh anggota sudah Ibu lakukan gitu. Sudah kita lakukan. Jadi semacam modal utama sebenarnya sudah terbiasa dekat dengan masyarakat, terbiasa memang sudah kayak garis hidupnya itu udah berada di tengah masyarakat begitu Bu ya. Iya. Saya senang memang hati jiwa saya ke situ. Oke, Ibu, ada target gak ke pemilih pemula? Ibu kan sekarang banyak anak-anak milenial, anak-anak generasi Gen Z namanya gitu ya. Ada target semacam begitu nggak ke mereka gitu?
Karena kadang juga banyak begini, Mbak, ada yang bilang bahwa mereka juga masih apatis terhadap Iya, politik. iya. Wah, Iya. politik itu kotor, politik itu banyak kelicikan Iya, dan lain iya, sebagainya. Kalau menurut Ibu bagaimana? Nah, inilah kita bagaimana meyakinkan mereka adalah aset masa depan. Kalau mereka apatis dari sekarang, apa yang akan dia lakukan nanti? Yang 2045 merupakan Indonesia emas ya. Yeah. Nah, tidak mungkin akan tercapai karena mereka lah yang akan jadi pemimpin. Itu saya tanamkan kepada mereka. Sekarang saya berdiskusi dengan mereka apa yang mereka bisa lakukan, apa mau mereka sesuai dengan potensi mereka. Misalnya fotografi, ayo kita anukan fotografi. Nanti kita adakan pelatihan. Bagi saya bilang banyak dari masyarakat ada yang sudah tamat SMA, 90% belum bekerja katanya. Nah, lapangan kerja yang kecil tetapi menghasilkan. Itu yang akan kita lakukan. Karena kita tahu misalnya di Mataram ini bagaimana proses perencanaan dari bawah. Musyawarah bermitra masyarakat kalau MPBM kalau di Kota Mataram ya, Musrembang kalau di provinsi, MPBM tingkat lingkungan. Ini dibawa permasalahan apa, baru dibawa ke kelurahan menjadi kegiatan dan program, baru dibawa ke kecamatan dan dibawa di kota. Nanti di kota apa yang bisa dirumuskan, tidak bisa dibawa ke provinsi kan gitu ya. Nah, seperti itulah yang ingin saya lakukan. Apa sih yang program yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri dari semua level, ya, sehingga nanti kita bisa memilah-milah yang akan menjadikan program saya kan kalau di DPR kan bisa kita turun ya, di DPR kita bisa turun kan apa ini dan lain sebagainya, ada anggaran dan lain sebagainya lah gitu ya. Jadi kita bisa dengan masyarakat itu sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat. Itu yang saya ini kan. Oke, selanjutnya begini, Bu. Pandangan ini terhadap politik transaksional, Bu. Kan kadang ini menjadi sangat lumrah di tengah masyarakat ketika pemilu legislatif seperti ini. Wah, dulu kalau kita ingatnya serangan pajar, Bu. Serangan pajar. Sekarang udah nggak serangan pajar lagi. Ya. Serangan duha, serangan duha dan duhur. Ya. Pandangan Ibu terhadap politik transaksional yang sepertinya kok agak sulit untuk dihilangkan. Nah, inilah yang harus saya masuk ke sini itu. Sebenarnya saya sudah tua ini masuk ke politik sebenarnya ya, karena tapi akan saya memberikan pembelajaran kepada masyarakat dengan serangan-serangan itu apa sih yang dia dapat. Selesai itu transaksinya selesai, dikasih 100, 200, 5 juta pun 5 juta bagi saya dikasih kepada masyarakat tidak sepadan dengan 5 tahun. Setelah itu tidak dilihat apa masalah mereka, apa yang diinginkan, apa kebutuhan mereka. Selesai karena transaksional tadi selesai. Berarti sudah saya beli nih. Sudah saya beli nih, tapi bagi saya nanti insya Allah mohon doa dukungannya semua. Bagi saya misalnya tahun ini, jadi saya punya teman-teman yang ada di bawah ini. Nanti kalau setahun program apa, terus sebelum masuk tahun kedua kita evaluasi semua daripada mereka itu kita panggil, misalnya dari kecamatan-kecamatan apa sih yang belum masak dan lain sebagainya, itu masuk perencanaan di tahun kedua yang akan membuat kita program sehingga semua lini ini bisa kita masuki untuk mereka gitu loh. Oke, jadi ini Ibu sebenarnya sebelum Ibu bilang ini Ibu sudah terbiasa dengan membuat program seperti ini, Iya. begitu. Satu lagi, Bu, begini. Kadang banyak anggota legislatif ya, caleg gitu, mereka baru terpilih begitu, akhirnya lolos di parlemen begitu, langsung semacam tidak sedikit, Bu, yang wah saya sekarang jadi dewan ya, anggota dewan yang terhormat gitu. Nah, misalnya ya, Ibu akhirnya misalnya lolos sampai di amin mohon doa restunya ya. Apakah akan seperti itu atau bagaimana Ibu tidak seperti itu? Ya insya Allah, karena saya sudah teruji bagaimana pelayan masyarakat. Saya mau jadi apapun tetap Hajar Darbahayanti seperti ini. Mau tengah malam dipanggil memandikan, misalnya kalau ada pulang rumah sakit ya, pernah kejadian ini. Misalnya di Risa itu kan waktu itu enggak tahu, sekarang enggak ada tempat mandi jenazah. Tapi mereka tahu kalau kita bawa ini kan ada hukumnya, konsekuensinya. Akhirnya saya dihubungi oleh satu orang. Bu, bisa enggak mandikan jenazah ini? Saya tidak mengenal. Misalnya kayak itu.
Jadi saya bawa ke rumah, kebutuhan kain kafan ada di rumah, saya mandikan sendiri, kebutuhan itu perempuan. Bapak-bapak ini datang, siapa yang meninggal tidak saya tahu namanya. Nah, setelah selesai proses dan lain sebagainya, naik ambulan pulang dia ke Sumbawa. Nah, seperti itulah yang Artinya begini Bu, ya, misalnya Ibu jadi dewan nih, Ya. ada orang meninggal, Oh, iya. masih mau memberikan jenazah? Iyalah, Tetap tidak berubah lah gitu. apa sih ini semua Iya, karena iya. kita ini perjalanan kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau tidak baik di dunia tidak hasanah juga di akhirat. Ya. Jadi kita itulah ini malahan kalau misal kita menjadi insya Allah Allah ridho menjadi dewan ini. Allah ridho menjadi dewan ini apa ya? Ada sesuatu yang bisa kita perbuat dan sesuatu juga kalau kita tidak berbuat untuk umat masyarakat alamin kita bertanggungjawabkan hadapan Allah, belum di hadapan masyarakat konstituen kita. Oke. Kita ada di bagian akhir Ibu. Apa yang ingin Ibu sampaikan mungkin kepada publik, kepada masyarakat terkait dengan pencalonan Ibu di PD Perjuangan ini untuk anggota DPD Provinsi NTB. Silakan. Ya, mari kita mudah-mudahan hak kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Kalau besok itu kan kita dipilih dan memilih pas 14 Februari ya. Yeah. Mari kita datang semua ke TPS untuk memberikan suara kita. Pilihlah orang yang sudah terbukti di masyarakat. Jangan kita tiba-tiba hendak kita tahu tetapi karena tadi itu ada uang dan lain sebagainya langsung kita pilih, kita yang rugi. Dan pembelajaran bagi masyarakat dan generasi muda juga akan menjauhi politik seperti itu. Saya nanti kepingin generasi muda saya ya orang pintar, yang aktif, yang adab, yang gini di masyarakat bisa dia tampil tanpa pernah berpikir saya tidak punya uang, memangnya saya siapa. Nah, mereka harus tampil. Dan kedua, mudah-mudahan perempuan bisa memilih perempuan karena 52% itu kan suara perempuan. Nah, seperti kita tahu sekarang di DPR hanya satu lah Ibu Ketua. Nah, karena fungsi DPR itu kan ada membuat peraturan perundang-undangan kan, Perda, terus anggaran, pengawasan. Nah, kalau satu orang di dalam itu apa sih yang bisa kita kawal untuk kepentingan perempuan? Nah, kalau banyak kita ada di situ yang walaupun di dalam undang-undang pemilu itu 30% itu hanya calon, tetapi bagaimana sekarang 30% itu berada di legislatif. Sehingga merumuskan, mengawal kepentingan perempuan dan lain sebagainya bisa terlaksana dengan baik. Sebenarnya begini Bu, artinya sebenarnya kalau perempuan sudah sejahtera duluan, Iya. karena berawal dari keluarga dulu. Iya. Kan perempuan itu banyak fungsinya, sebagai istri, sebagai ibu, pencari nafkah. Kalau bagi saya itu ya perempuan itu menteri pendidikan, menteri agama, menteri tenaga kerja, menteri keuangan, semua. Makanya madrasah pertama dan utama kan adalah ibu. Ibu, benar. Moto saya adalah perempuan hebat, keluarga bermartabat. Jadi kalau hebat perempuannya, insya Allah anak keturunannya itu akan menjadi bermartabat. Keluarga hebat, keluarga bermartabat. Oke, itu ya menjadi suatu, sekali lagi ini suatu makan cambuk pemecut untuk lebih semangat lagi gitu Bu ya. Baik, ini luar biasa Bu, terima kasih banyak. Ini karena terbatasnya bahasa banyak yang ingin kita diskusikan sebenarnya. Saat kayaknya nyambung ya. Itu banyak kita diskusikan, tapi mungkin nanti di lain waktu kita akan bahas lagi. Ketemu Mas lagi. Iya, ini Ibu terima kasih banyak. Saya juga terima kasih. Ya, kita diterima pada hari ini ya. Dan terima kasih semua sudah bersama kami di Wira Podcast hari ini. Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.